Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian sehat selalu di rumah ya. Baiklah, pada kali ini tanggal 16 Oktober 2020 kita kembali belajar online di rumah. Persiapkan buku tulis, alat tulisnya serta buku paketnya ya. Mari kita sama-sama membuka pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar. Nah, baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini pada halaman pertamanya ya, di pembelajaran kedua subtema 3 di halaman 117 ya, di sini ada tata cara membuat es lilin buah ya. Ini di sini menggunakan ada buah naga dan ada buah melon. Nah, coba kalian, jika kalian memang ingin mencobanya, silahkan ya, bisa dicoba di rumah. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ini sebagai contoh saja untuk cara membuat es lilin. Dari cara membuat es lilin itu kita dapat simpulkan, nah di situ ada beberapa benda padat ya. Benda padat salah satunya itu gula putih, gula pasir ya. Salah satunya gula pasir. Nah, gula pasir ini ialah benda padat ya, benda padat lalu dirubah menjadi benda cair dengan cara dilarutkan ke dalam air yang sudah tercampur buah dan susu kental manis. Nah, di situ di larutan tersebut lalu dibungkus ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam es dan dimasukkan ke dalam kulkas ya. Nah, jadilah setelah beberapa jam di dalam kulkas dikeluarkan sudah menjadi es. Nah, di situ terjadilah perubahan wujud benda. Awalnya gula itu awalnya benda padat, lalu dicairkan ya, dilarutkan bersama dengan air berubah menjadi benda cair. Nah, benda cair ini, larutan gula ini kemudian dimasukkan ke dalam kulkas ya. Setelah dibungkus di dalam plastik, dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, di situ proses pembekuan ya. Proses pembekuan benda cair tersebut menjadi benda padat. Nah, setelah itu ya, coba kalian isi halaman 118. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa wujud larutan gula di awal pembuatan es lilin buah ya? Wujud larutan gula pada awal pembuatan es lilin, apa itu? Ya, yang tadi saya sebutkan, pada awalnya larutan gula itu berwujud benda padat. Nah, yang terakhir, apa wujud larutan gula di akhir pembuatan es lilin buah? Nah, pada akhirnya berubah menjadi benda padat juga karena dia telah dimasukkan ke dalam es pembeku. Tetapi di tengah-tengahnya itu dia tuh menjadi benda cair. Nah, kalian bisa ditulis di pertanyaan nomor 3 nih. Ini ditulis secara lengkap. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es buah. Ya, perubahan wujudnya. Berarti perubahan wujud dari es buah yaitu dari cair, dari benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, terus nomor 4, mengapa kita memerlukan kulkas atau lemari pembeku untuk membuat es? Nah, ini tolong bisa kalian kerjakan sendiri ya.
Nah, pasti nomor 4 kalian bisa. Nah, di halaman 118 setelah kalian mengerjakan 118, kalian juga mengerjakan 119. Di sini di halaman 119 kalian harus mendapatkan contoh ya. Contoh perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya selain membuat es lilin ya, atau selain membuat es batu ya, banyak itu. Banyak contoh-contohnya. Mungkin agar-agar juga termasuk itu. Agar-agar juga termasuk dari benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, permen juga itu termasuk itu, permen ya. Permen itu termasuk dari awalnya benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, bagaimana itu prosesnya? Tolong kalian tulis di situ ya prosesnya. Di halaman 119 ditulis ya, dari benda cair kenapa berubah menjadi benda padat. Nah, disertakan kalau bisa prosesnya bagaimana bisa terjadi menjadi benda padat. Nah, ini pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kalau udah semua, jangan lupa ke pelajaran selanjutnya ya. Sini pelajaran selanjutnya masih ada PKN dan PJOK. Nah, pada pelajaran kali ini PKN ya, halaman 120 bisa dilihat. Kalian mungkin bisa baca ya. Di sini juga ada susunan struktur ya, struktur sekolah ya. Di sini juga ada, walaupun agak sedikit buram di gambarnya, tapi kalian insya Allah paham ya dari sini struktur sekolah ya. Nah, setelah kalian membaca di halaman 120 ini, nah di sini ada sedikit beberapa kolom, ada kolom ya yang harus kalian isi. Isinya dengan apa? Tentang peran-peran yang ada di sekolahmu ya. Yang ada di sekolahmu selain siswa. Isikan hasil pada tabel berikut. Berarti peran-peran yang ada di sekolah SDIT Al-Fudoli. Misalkan di sini ada Muhammad Husni ya sebagai guru kelas. Nah, misalkan peran sebagai peran Bapak peran Bapak ya, Pak Nandar. Bapak berperan sebagai wali kelas 3A. Nah, selanjutnya siapa lagi yang harus kalian tulis di situ? Di sini ada 5 nih, ada 5 yang harus kalian isi. Coba tolong kalian isi ya. Sebisa kalian ya. Tentang peran-peran yang ada di sekolah. Mungkin kepala sekolah, ntar ada bagian kesiswaan dan lain sebagainya, ada TU ya. Nah, tolong kalian isi di sini di halaman 120. Nah, setelah kalian isi, nah di sini menurut kalian ya diskusi. Nah, di sini disuruhnya diskusi, tetapi Bapak imajinasi aja ya, imajinasi untuk kalian. Coba menurut kalian apa akibatnya jika di dalam sekolah hanya ada kepala sekolah atau hanya ada guru? Nah, tuliskan di diskusimu pada kolom berikut. Nah, ditulis ide kalian tentang apa yang akan terjadi jika cuma di dalam sekolah cuma ada kepala sekolahnya doang atau cuma ada gurunya doang ya. Apa yang terjadi coba kalian atau mungkin kalau kalian di dalam sekolah kalian kurang bisa, mungkin mungkin di dalam kepengurusan kelas. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan cuma ada ketua kelas doang, nggak ada kebagian kebersihan, nggak bagian keamanan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Tulis di halaman 121 tentang apa yang
kalian ketahui apabila nggak ada kepala sekolah atau hanya ada kepala sekolah atau hanya ada guru, ya, di halaman 121. Ya, dikerjakan ya. Ini pekerjaan pelajaran PKE. Nah, di sini ada pelajaran PJOK ya. PJOK, tetapi sebelum kalian belajar melakukan apa yang ada di gambar ini, kalian lebih dahulu untuk pemanasan ya, agar dapat meregangkan otot-otot kaki dan tangan kalian, agar nanti pas saat olahraga tidak keseleo ya. Nah, di sini ada sedikit permainan, mungkin bisa kalian lakukan di rumah ya. Nah, sedikit permainan tentang kalau biasa dibilang ini ucing-ucingan ya. Nah, di sini ada yang jadi kulkas, di sini ada yang jadi matahari. Ya, kalau misalkan terkena yang mataharinya terkena kulkas, ntar menjadi patung atau beku ya di sini. Nah, setelah itu di halaman 122, di halaman 123 di sini kalian belajar tentang menendang bola. Nah, karena kita tidak bisa olahraga bersama, jadi kalian bisa kerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan rumah. Intinya sebelum olahraga kalian melakukan pemanasan lebih dahulu. Mungkin untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.